Yang menjadi lawannya adalah si tukang pusreng, yaitu Andre. Para polisi dan juga tahanan lainnya bersiap-siap untuk memasang taruhan. Dan pertandingan pun dimulai oleh seorang pria cantik. The party is about to begin. Di situ, Kyle berjuang dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3 kali ia berhasil memukul Andre. Akan tetapi, Andre membalasnya dengan puluhan kali. Sampai Kyle yang sudah tergeletak tak berdaya ditarik ke tiang hingga bijinya hampir tersisa 1. Di situ, Kyle langsung membalas dengan menendang bijinya si Andre. Dan kemudian langsung menggeragoti lehernya si Andre. Polisi yang melihatnya langsung berusaha memisahkan mereka. Namun Andre yang digigit sadis oleh Kyle sudah meninggal. Semua orang yang melihat Kyle di tempat itu pun sangat terkejut. Secara langsung mereka melihat sendiri Kyle menggigit leher Andre hingga tewas. Dan mendengar suara teriakan Kyle yang seperti binatang buas. Feels good, doesn't it? Setelah berhasil mengalahkan Andre, Kyle menjadi petarung terkuat baru di penjara. Setiap hari ia bertarung. Pertarungan demi pertarungan ia menangkan demi untuk bisa bertahan hidup. Karena yang kalah tidak akan diberi ampun alias akan mati. You finish him. Finish him. Hal itu membuat jenderal polisi di penjara tersebut sangat bahagia. Dikarenakan ia selalu memasang taruhan besar untuk kemenangannya si Kyle. Jenderal polisi dan polisi lainnya pun mendapatkan banyak cuan. I put him in the dance, give you a chance to win back your money. You think you're a winner. When you bend to play their game, you're a loser. Setelah itu, Kyle menjadi salah seorang yang dihormati di penjara tersebut. Ia juga mencukur dan membuat gaya rambutnya menjadi keren. Walaupun benjol di jidatnya nggak hilang-hilang, Kyle tetap terlihat keren. Sementara Billy sangat berbeda dengan Kyle. Ia tidak mau mengikuti kekerasan yang ada di dalam penjara. Di setiap ada kesempatan, ia selalu mencoba melarikan diri dari penjara. All colors are where they're supposed to be. Sampai sewaktu malam, pada saat Billy ingin mencoba melarikan diri, ia ditangkap oleh para penjaga sewaktu ingin kabur. There is no escape. Akibat dari percobaan melarikan dirinya, Billy mendapatkan tambahan masa tahanan. Para polisi tidak mau memukul Billy dikarenakan wajah gantengnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak cuan, yaitu untuk dipusreng oleh tahanan lain. Yang ternyata Malakai bekerja sama dengan para polisi agar Billy mendapatkan tambahan masa tahanan di penjara. Malakai terpaksa melakukan hal itu demi untuk mendapatkan obat yang dibutuhkannya agar bisa bertahan hidup. Malachi set Billy up. I guess everybody has their part. John yang mengetahui kalau Malakai berkhianat kepada Billy tidak memberikan ampun. Ia membakar Malakai hidup-hidup dengan sebotol pertamax. Malam harinya, Billy dipaksa pusreng oleh seorang tahanan yang baru saja datang dari penjara lain bernama Valia. Di situ, Billy memberontak sampai akhirnya Valia mengajarnya sampai sekarat.
Sebelum kematiannya, Billy mengatakan sesuatu kepada Kyle. Jangan biarkan mereka merubahmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Don't let them turn you into something you're not. Keesokan harinya, pertandingan Sparka pun dimulai. Yang ternyata lawannya Kyle adalah si Valia. Valia didatangkan oleh temannya sang jenderal dari penjara lain khusus untuk bertarung melawan Kyle. Ladies and gentlemen. Di situ, Kyle tidak mau bertarung. Ia lebih memilih jongkok seperti orang ingin boker dan tidak mau melawan. What's he doing? Hal itu membuat sang jenderal polisi merasa sangat malu di depan para tamunya. Dan akhirnya Kyle diborgol di tiang lapangan. Ia akan dibebaskan jika mau bertarung kembali. Let me know when you're ready to fight. Berhari-hari, siang dan malam, panas dan hujan, Kyle bersikeras tidak mau bertarung sampai ia lemas karena tidak diberi makan. Semua tahanan yang melihat Kyle sangat terharu dengan semangat penolakannya Kyle untuk tidak bertarung. Dari situ, para tahanan lainnya pun mengerti bahwa semua pertandingan di dalam penjara, pemenangnya hanyalah para polisi dan sang jenderal. Para petarung dan tahanan lainnya hanya sebagai korban saja. He's an idiot. He should have fought. He is fighting. Yang akhirnya semua geng di penjara tersebut berdamai. Mereka bersatu dan sepakat untuk berhenti bertarung di pertandingan Sparka. Together, we could all win. I want to fight. Now! Mengetahui hal itu, sang jenderal polisi pun merasa sangat marah. Akan tetapi, sang jenderal tidak berani membunuh Kyle dikarenakan jika Kyle dibunuh, ia akan menjadi pahlawan. Yang kemudian, Kyle pun akhirnya dilepas. Sang jenderal polisi pun membuat suatu rencana untuk membunuh Kyle, yaitu dengan melepas salah seorang tahanan yang datang dari Pulau Paradis. Yang mana tahanan tersebut mempunyai tubuh yang sangat besar. Orang-orang di sana memanggilnya dengan julukan Titan. Dengan membabi-babi, sang Titan mengejar-ngejar dan memukul Kyle. Akan tetapi, di situ Kyle tetap tidak ingin bertarung. Bukannya melawan, ia malah memukul tembok terus-menerus. Dan pada saat Kyle memukul pintu, seketika tanpa disadari dan tanpa diduga-duga, sang Titan tersebut tiba-tiba saja melepaskan Kyle. Yang ternyata setiap Kyle dikurung di ruang isolasi, Kyle selalu mendengar tahanan sebelah yang selalu mengetuk dinding. Di situ, Kyle pun selalu membalas ketukan tersebut, yang akhirnya mereka pun menjadi teman misteri. Dan ternyata teman misteri itu adalah si Titan tersebut. Seketika, sang Titan pun tersadar kalau teman sebelah kamar yang selalu membalas ketukan dindingnya itu adalah si Kyle. Sang jenderal pun kebingungan dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak si Kyle. Continue the fight. Hey! Kill me! Come on, shoot me! Akan tetapi, sang Titan tersebut melindungi Kyle dari tembakan tersebut. Lalu, ia menghajar para polisi tersebut sampai menyebabkan pintu tahanan menjadi jebol.
Para tahanan yang marah pun memberontak. Mereka membuat kerusuhan dan ada yang berusaha kabur dari penjara. Sementara Kyle bertemu dengan si John, yang ternyata John bukanlah pembunuh sadis. Ia adalah orang baik-baik. Orang yang mati di tangannya adalah para penjahat yang tidak mempunyai hati. John adalah still in the house. John menulis sebuah buku yang berisi bukti kejahatan polisi selama bertahun-tahun. John menyuruh Kyle untuk melaporkannya saat ia bebas. John sudah mengatur semuanya agar Kyle bisa keluar dari penjara, yaitu dengan mengikuti pertandingan Sparka untuk terakhir kalinya. Dikarenakan menang atau kalah, sang jenderal pasti akan menyuruh anak buahnya untuk membawa Kyle pergi untuk dibunuh. Dan saat itu adalah saat yang paling tepat untuk Kyle kabur dari penjara. Keesokan harinya, Kyle bertanding lagi di Sparka. Dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu-nya, Kyle mematahkan tangannya Shivalia dan memenangkan pertarungan tersebut. This is forbidden. Good luck. Kemudian, Kyle dibawa ke garasi mobil. Di sana, John tiba-tiba muncul dan menggetok polisi. John menyuruh Kyle untuk memakai seragam sang jenderal dan menggunakan mobilnya untuk keluar dari penjara. Sementara dirinya akan tetap berada di penjara karena masih mempunyai sesuatu hal yang harus dilakukan. Dengan santuinya, Kyle mengendarai mobil sang jenderal berhasil keluar dari penjara. Sementara di penjara, John masuk ke ruangan sang jenderal. Ia mencabut gigi sang jenderal menggunakan tang sampai maut dan duduk santai sambil meminum sisa Amergold milik sang jenderal. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Dan cerita pun tamat.